Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan servis TV Cina ini. Jadi awal mulanya TV ini tidak nyala dan kita dapatin transistor horizontalnya rusak teman-teman, rusak short sehingga TV-nya tidak bisa nyala, dan sudah kita ganti dan hasilnya seperti ini. Sekarang bisa nyala dengan tampilan gambar di bagian bawahnya itu melipat teman-teman. Untuk kasus seperti ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kalau gampang biasanya kita dapatin elko-nya ada yang kembung atau mungkin kakinya busuk ya, di bagian jalur pin 5 IC vertikal atau jalur yang menuju ke pin yok-nya. Namun tadi sudah kita cek dan elko-nya tidak ada masalah teman-teman. Berikut juga IC vertikalnya juga kita ganti tadi karena tegangan di pin yok-nya itu drop ya, tidak sampai 12 atau 13 volt. Nah, apakah penyebabnya? Ikuti video ini ya sampai selesai. Nah, untuk kerusakan gambar melipat di bagian bawah ini, jadi kita fokus terlebih dahulu di area vertikalnya ya teman-teman, terutama pada elko-elko-nya. Namun ini tadi sudah kita cek, elko-nya itu bagus semua. Sudah kita cek satu persatu dan kita ukur lagi. Ternyata elko-nya masih bagus semua teman-teman. Jadi untuk elko kita abaikan ya, artinya aman elko-nya. Dan kita sudah resolder juga kaki IC vertikal dan juga kaki komponen di area sekitaran vertikalnya, dan sudah kita tes kembali, nyalakan TV-nya tetap sama kerusakannya teman-teman. Jadi untuk solderan kita pastikan aman lah kalau begitu. Nah, kerusakannya itu kita curiga di area ini teman-teman, di bagian jalur yok pin 5 IC vertikalnya, karena di situ tadi kita ukur tegangannya itu drop teman-teman, hanya sekitaran 6 sekian volt lah begitu. TV ini menggunakan IC vertikal ini LA78040 teman-teman, kelihatan nggak? Nah sebentar ya, tapi agak sulit teman-teman. Mohon maaf jika tidak begitu kelihatan ya. Nah, jadi untuk kasus seperti ini ya, kita lakukan terlebih dahulu adalah pengukuran tegangan untuk mengetahui titik-titik atau jalur mana yang bermasalah ya teman-teman. Karena kalau tidak diukur tegangannya, kita pasti akan buta ya mengetahui di mana letak permasalahannya. Nah, jadi akan kita ukur terlebih dahulu tegangannya. Nah, ini ke TV-nya kita nyalakan biar teman-teman juga bisa sambil belajar bersama ya mengukur tegangan. Untuk pertama kita ukur pada kaki IC vertikal pin 1 teman-teman. Nah, ini terukur 3,5 volt teman-teman. Artinya sih normal sih. Normalnya sekitar segini ya. Kemudian ini pin 2 28 volt juga normal. Kemudian pin 3 sekitar 2 volt ya, 1,9, masih terbilang juga normal. Pin 4 kita abaikan ya karena ground. Ini langsung pin 5. Nah, ini terukur 6,5 ya, 6,6, kelihatan ya, 6,6 volt teman-teman. Harusnya sekitar 12 sampai 13 volt ya teman-teman. Ini hanya terukur 6,6 volt untuk pin 5 kaki IC vertikal yang menuju ke yok ya. Ini pin 6 28 volt normal. Kemudian ini pin 7 3,5 volt, terbilang normal juga. Nah, jadi ini permasalahannya itu ada di pin 5 teman-teman, karena terukur hanya sekitaran 6,6 volt, harusnya 12 sampai 13 volt ya. Nah, ini dia pin yok-nya juga sama kalau kita ukur. Nah, ini dia 7 volt yang satu ini.
kemudian sebelahnya 6,6 volt. Karena pin 5 dengan pin yok ini harus sama tegangannya ya. Jadi kita curigai masalahnya itu di jalur pin 5 yang menuju ke yok ya. Ini ada komponen-komponennya seperti elko, resistor ya, kita harus curigai. Dan elko sudah kita cek, ini aman elko-nya. Dan ini terukur di kaki positif elko 1000 UF 35 voltnya 7 volt teman-teman ya. Sama seperti pin yok. Karena ini juga elko-nya sebagai couple ke yok ya. Nah, jadi kita akan curiga ini resistornya di sini teman-teman. Ini di jalur pin yang menuju yok ya. Maksudnya jalur yang menuju yok. Nah, kita akan open kalau gitu satu persatu. Kita akan ukur resistor yang ada di jalur pin yoknya ya. Ini kita matikan terlebih dahulu agar kita bisa kerjakan dengan aman ya. Nah, ini dia resistornya teman-teman. Namun sebelum kita open, kita akan ukur terlebih dahulu ya, di rangkaian saja. Kita akan ukur di dalam rangkaian. Kalau pakai multitester digital sih biasanya akan lebih akurat ya. Kita akan coba saja. Ini kita gunakan multitester digital. Kita skalakan ke skala untuk pengukuran resistor ya, atau ohmmeter. Ini kita akan ukur saja. Kita cek and recheck aja satu persatu. Nah, baik teman-teman semuanya. Setelah kita cek and recheck resistor yang ada hubungannya dengan jalur pin yok atau pin 5 IC vertikal, ini kita dapatin resistor dengan kode PCB R455 dengan nilai 12K atau coklat, merah, oranye, emas. Ini kita dapatin tadi, kita ukur sepertinya molor ini ya. Ini kita ukur. Nah, dia terukur di sini 23 kilo ohm atau 23.000 ohm ya. Harusnya sih terukur 12.000 ohm atau 12K ya, bukan 23.000 ohm resistor ini. Karena dia melar jadi seperti itu ya. Nah, ini kita akan open resistornya dan akan kita ganti dengan resistor yang lainnya. Nah, ini dia resistornya teman-teman. Warnanya coklat, merah, oranye, emas. Sekarang nilainya sudah molor ya, atau melar. Harusnya 12K atau 12.000 ohm, sekarang sudah melar menjadi 23.000 ohm. Kita akan ganti dengan warna resistor yang berbeda, namun nilainya sama teman-teman. Sama-sama 12K atau 12.000 ohm. Jadi caranya seperti ini. Kita pasang secara seri 3 buah resistor, 2 buah 1K atau 1000 ohm, dan 1 buah 10K atau 10.000 ohm. Jadi pasangnya secara seri di rangkaian seperti ini ya. Sebentar kita akan pasangkan di rangkaian. Oke, begini cara pasangnya teman-teman ya. Ini sudah kita rangkai secara seri, tinggal kita pasangkan atau kita solder di rangkaian ya. Namun ya, kita akan buktikan kepada teman-teman nilai resistor ini seperti yang saya katakan adalah 12.000 ohm atau 12K ohm ya. Nah, kita akan ukurkan. Nah, perhatikan 11,94 kilo ohm itu ya. Nah, artinya sama dengan nilai resistor yang tadi yang melar ya. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman untuk mendapatkan nilai yang sama. Jadi dalam hal ini kita harus banyak hafal nilai resistor. Jadi agar kita bisa menggabungkan, menseri atau memparalelkan resistor untuk mendapatkan nilai yang sama. Nilai 11,94 kilo ohm itu sebenarnya sama dengan 12K karena dia terpotong dengan nilai toleransinya teman-teman. Nah, ini sudah kita pasang di rangkaian. Itu dia. Jadi ingat teman-teman semuanya, nilai resistor itu ada nilai toleransinya ya. Jadi kalau 12K nggak harus pas 12K sih, bisa kurang sedikit
atau lebih sedikit, yang penting masih dalam nilai toleransinya. Kalau 5% ya tinggal kalikan saja 5% dari nilai resistor tersebut, nilai aslinya berapa dikurangi hasil dari 5%, kemudian ditambah dengan 5% dari nilai resistor tersebut. Nah, seperti itu masih dalam kaidah toleransinya dan itu masih normal terbilang teman-teman. Nah, ini kita pasang soketnya. Kita akan coba nyalakan TV-nya dengan mesin terbalik ya, seperti ini, karena kita akan ukur nanti tegangan yang ada di kaki IC vertikalnya. Oke, kita siap-siap. Kita akan nyalakan TV-nya. Kalau nanti tegangannya sudah normal, berarti memang dia penyebabnya teman-teman. Kita akan tes ya, ukur tegangan di kaki IC vertikalnya. Ini kita ukur langsung di pin joknya terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah 13,5 volt teman-teman. Yang tadinya hanya 6,6 ya. Ini sekarang sudah 13,5 volt. Artinya ada indikasi sepertinya TV-nya sudah normal teman-teman. Tapi kita cek dulu. Ini pin 5 ya. Juga sama 13,7 ya. Beda koma saja. Ini pin 1 3,5 volt, 3,4 volt ya. Normal. Kemudian pin 2 28 volt, normal. Pin 3 1,9 masih sama seperti tadi, normal. Pin 4 kita abaikan karena ground. Pin 6 28 volt normal dan pin 7 3,5 volt normal. Nah, jadi sudah normal semua teman-teman tegangan di pin kaki IC vertikalnya. Kita akan cek ke depan untuk membuktikan hasilnya bagaimana. Oke, coba kita remote. Oh ya, sensornya tadi belum terpasang ya, jadi ya nggak bisa di remote. Coba sebentar kita matikan TV-nya. Kita akan pasangkan sensor remote-nya ya. Sebentar ya. Nah, sudah. Kita akan nyalakan TV-nya kembali. Kita akan lihat. Dan hasilnya oke ya teman-teman ya. Sudah normal ya, tidak melipat lagi di bagian bawahnya. Artinya pekerjaan kita sudah selesai. Jadi cukup sekian tutorial dari saya ini. Jadi nggak selamanya kerusakan gambar melipat vertikal jadi bagian bawah itu disebabkan oleh elko saja ya, karena selama ini banyak kita upload bagian yang rusak itu hanya seputaran elko, itu tingkat mudahnya. Nah, untuk yang ini mulai tingkat sedang teman-teman ya. Dan semoga saja ya ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.